saya, Reva Auliartikasari, dan rekan saya Muhammad Adil Huluki. Kami dari kelas 12-8 akan menjelaskan mengenai perubahan sosial menurut teori siklus dalam sebuah kajian sosiologi. Simak penjelasannya sampai akhir ya. Pertama-tama, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu perubahan sosial menurut teori siklus. Nah, menurut teori siklus secara umum, perubahan sosial itu sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Dalam artian, segala sesuatu yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau sebuah kemiripan dengan yang terjadi sebelumnya. Kita bisa ambil contoh dari pola perkembangan penerapan alat membajak sawah. Yang pertama, pada zaman primitif, di mana alat membajak sawah pada zaman itu masih sangat sederhana, di mana mereka pada zaman itu menggunakan tongkat kayu atau batu yang diikatkan dengan tali. Proses membajak sawah itu sangat manual, sehingga membutuhkan tenaga fisik manusia yang sangat menguras tenaga. Selanjutnya ada zaman tradisional, di mana alat membajak sawah pada zaman ini mulai berkembang dengan menggunakan kayu yang dikaitkan pada tubuh kerbau, yang menjadi sebuah tenaga penggerak proses membajak sawah sehingga menjadi lebih efisien dan tidak terlalu menguras tenaga. Selanjutnya ada zaman modern, di mana alat membajak sawah pada zaman ini menggunakan teknologi mesin seperti traktor, sehingga proses membajak sawah menjadi lebih cepat dan jauh lebih efisien daripada zaman-zaman sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa peradaban tidak hanya mengalami siklus naik dan turun, tetapi mengalami suatu perkembangan dan suatu kemajuan. Selanjutnya, teori siklus juga dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, ada Oswald Spengler. Melalui buku The Language of the Woods pada tahun 1918, Spengler berpendapat bahwa setiap masyarakat berkembang melalui siklus perubahan sosial yang berulang, di mana siklus perubahan sosial ini digambarkan melalui proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Menurut Spengler, peradaban disebut sebagai sebuah takdir, di mana lahir, berkembang, dan kematian adalah sebuah pengamatan yang ia ambil pada masa peradabannya, di mana hal ini cenderung merujuk pada hal biologis. Spengler mengatakan, pada masa peradabannya, masyarakat lahir, beradaptasi, berkembang, dan berkehidupan seperti biasanya. Namun, kemudian terjadi sebuah perang dunia ke-1 yang mengakibatkan populasi masyarakat pada peradabannya menurun, dan itu disebut sebagai tahap keruntuhan menurut Spengler. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori siklus dari pendapat Pitirim Alexandrovich Sorokin. Pitirim Alexandrovich Sorokin merupakan seorang ahli sosiologi dari Rusia. Dia mengemukakan pendapatnya pada tahun 1889 sampai 1968, di mana peradaban besar berada dalam siklus 3 sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Yang pertama, ada kebudayaan ideasional, di mana kebudayaan ini didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap unsur adikodrati atau kepercayaan supranatural, di mana kebudayaan terhadap hal-hal supernatural cenderung mengalami siklus, sebab kepercayaan seperti ini terjadi atas adanya sebuah keyakinan atau sebuah kepercayaan tertentu dengan yang disebut supranatural, sehingga kepercayaan ini akan diturunkan secara turun-temurun dan membentuk suatu siklus. Ya, kita ambil contoh saja dari kepercayaan yang dianut oleh suku Dayak di Kalimantan.
di mana mereka memiliki kepercayaan animisme yang kuat. Mereka percaya bahwa setiap benda, baik itu pohon, sungai, gunung, dan hewan, memiliki roh atau jiwa. Mereka melakukan sebuah ritual dan upacara untuk menghormati roh-roh serta menjaga keseimbangan alam, di mana hal-hal seperti itu masih ada serta dilakukan sampai detik ini sebagai bentuk sebuah penghormatan pada leluhur. Selanjutnya, yang kedua ada kebudayaan idealistis, di mana kebudayaan ini mengemukakan mengenai kepercayaan terhadap usus adikotri atau supranatural dan rasionalitas atau pemikiran dan tindakan yang logis berdasarkan sebuah fakta yang menciptakan masyarakat yang ideal atau sesuai. Kita ambil contoh kepercayaan jika ingin pintar kita harus belajar rajin. Itu pun harus diimbangi dengan rajin beribadah. Tindakan tersebut merupakan perilaku yang logis sehingga menjadikan masyarakat yang ideal atau sesuai. Selanjutnya, yang ketiga, ada kebudayaan sensasi di mana pada masa ini masyarakat mulai berfokus pada kesenangan dunia saja, sehingga kepercayaan sudah mulai semakin tertinggal. Kita bisa ambil contoh perilaku hedonisme. Perilaku ini mendorong pada pencarian bentuk kesenangan dan kepuasan secara instan, seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang, minum-minuman keras, dan ke klub malam. Hal ini membuat masyarakat mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual. Hal tersebut membuat masyarakat lebih memprioritaskan kepuasan duniawi. Selanjutnya yang terakhir, ini ada pendapat menurut Arnold Toynbee tentang teori siklus, di mana Toynbee sendiri adalah seorang sejarawan dari Inggris. Menurutnya, peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan kematian. Teori siklus Arnold Toynbee ini lebih percaya bahwa ada hubungan antara peradaban yang kemudian berpotensi membentuk peradaban baru. Menurut Arnold Toynbee menyatakan bahwa setiap peradaban mengalami siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan kematian. Kita ambil contoh aja dari peradaban Romawi, di mana dalam proses kelahirannya ini dimaksud yaitu peradaban Romawi bermula dari merupakan sebuah kelompok kecil, di mana mereka bisa berkembang menjadi suatu kerajaan yang kuat. Keberhasilan tersebut menurut Arnold Toynbee sebagai awal mula lahirnya atau terbangunnya suatu peradaban yang baru. Selanjutnya, masa pertumbuhan, di mana bisa kita lihat dari peradaban Romawi ini sudah mulai mencapai puncak kejayaannya, di mana pada masa itu Romawi sudah menjadi sebuah penguasa wilayah di Italia, serta mereka memiliki pemerintahan yang canggih. Di situ, menurut Arnold Toynbee, merupakan proses peradaban yang sudah berkembang dan mencapai suatu kejayaannya. Selanjutnya, masa keruntuhan ini, di mana dalam peradaban Romawi itu sudah mulai mengalami suatu keruntuhan, di mana pada abad ke-3 Masehi ini Romawi mendapatkan tekanan dari suku barbar, inflasi, dan korupsi. Dalam hal tersebut, peradaban sudah mulai mengalami kemunduran karena adanya berbagai faktor. Selanjutnya pada masa kematian, di mana dalam peradaban Romawi ini benar-benar akhirnya mati pada abad ke-5 Masehi. Meskipun begitu, setelah keruntuhan tersebut akan bermunculan suatu peradaban-peradaban baru berupa kerajaan-kerajaan kecil di Eropa. Dalam peristiwa peradaban tersebut, Toynbee percaya bahwa peradaban baru dapat muncul dari reruntuhan peradaban lama. Peradaban baru ini akan mewariskan pengetahuan dan budaya dari peradaban sebelumnya, tetapi juga akan mengembangkan ciri khasnya tersendiri dari setiap peradaban yang baru.